Shalom, perkenalkan nama saya Dylan Semorangki, REM 208200030. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sejarah Musik Modern. Dan untuk soal yang pertama, menjelaskan bentuk dan prosedur komposisi pada masa penggunanya, yaitu yang pertama dalam sejarah musik periode romantik. Era romantik yang muncul di awal abad 19 merupakan titik pencapaian paling cemerlang dalam sejarah seni dan kebudayaan manusia di semua lapangan seni termasuk musik. Era romantik mengusung tiga idealisme yang sama, yaitu kebebasan emosi, imajinasi, dan individualisme. Dalam satu sisi, era romantik merupakan sebuah perlawanan atau pemberontakan terhadap neoklasikisme di awal abad 18. Era romantik dalam musik muncul tahun 1820 dan berkembang sampai tahun 1900. Musisi-musisi dan komponis besar di era ini yaitu antara lain Franz Schubert, Roman Schumann, Clara Schumann, dan lain sebagainya. Para komposer periode romantik sebenarnya melanjutkan tradisi periode sebelumnya dalam penggunaan bentuk-bentuk musikal yang muncul di era klasik. Mozart dan Beethoven adalah komponis klasik yang berperan penting bagi munculnya era romantik. Gabungan antara intensitas dan kehebatan emosi dan romantisme telah diperkenalkan oleh Mozart, terutama melalui karya-karyanya yang terakhir. Beethoven melanjutkan tradisi Mozart dalam bentuk yang ekstrim, di mana emosi menjadi kekuatan dalam musik-musiknya. Ia tidak saja berbicara tentang kebebasan, tetapi juga eksploitasi emosi. Keduanya juga meletakkan dasar-dasar melodi untuk era romantik. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan antara musik romantik dan klasik. Karya-karya romantik cenderung memiliki susunan warna suara, dinamika, dan pola titik nada yang lebih banyak. Juga tata bahasa harmoni, musik romantik lebih terbuka dan luas dengan lebih banyak memberikan tekanan pada kekayaan warna dan chord-chord yang tidak stabil. Yang kedua, zaman impresionisme. Musik impresionisme diketahui sebagai suatu aliran musik yang berkembang pada zaman modern. Musik impresionisme dihasilkan dari romantis dan musik rakyat akhir berevolusi. Sebagian besar karya-karya pada zaman impresionisme ditandai dengan gerakan-gerakan akor paralel. Bahkan mulai kelihatan kegemaran masyarakat dengan pemakaian akor-akor 9 dengan denyutan-denyutan bass dari akor sustain. Pada zaman impresionisme ditandai dengan penggunaan melodi dan tangka nada yang dipengaruhi oleh musik gamelan. Hampir sebagian besar karya musik zaman impresionisme ditandai dengan ketukan bertekanan berat. Karya musiknya sering terjadi pergantian tanda, tempo, dan berirama yang berlebihan. Yang ketiga, musik zaman modern. Munculnya musik abad modern ini karena kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari kolonialisme. Adapun ciri-ciri penting dalam gerakan musik modern yaitu sikap emancipatif. Orkes-orkes juga mengalami perubahan ke arah ekonomis, artinya orkes-orkes ini memiliki bentuk-bentuk ansambel kecil dan memasukkan nada pentatonis yang tidak lazim dalam mengekspresikan musik. Karena hal itu, musik di zaman modern mulai memberikan suasana tersendiri yang menarik, eksotis, dan juga aneh. Namun hal ini yang justru memaksa banyak orang untuk terus mendengarkannya. Nah, untuk soal yang kedua, saya memilih karya dari Maurice Ravel yang berjudul La Valse. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit biografi dari Joseph Maurice Ravel. Joseph Maurice Ravel adalah seorang komposer, pianis, dan konduktor berkebangsaan Prancis. Ravel lahir pada 7 Maret 1875 dan wafat pada 1937. Ravel dikenal sebagai tokoh era impresionisme seperti pendahulunya Claude Debussy. Ravel dianggap sebagai seorang komposer Prancis terbaik era 1920-an dan 1930-an. Ia menggabungkan sifat-sifat dari era barok, neoklasik, dan jazz. Walau demikian, dibandingkan komposer angkatannya, Ravel tidak banyak menulis karyanya sehingga dianggap sebagai komposer yang lamban dan terlalu berhati-hati. La Valse adalah salah satu karya Maurice antara tahun 1919 dan 1920, dengan pemutaran perdana berlangsung pada 12 Desember 1920 di Paris. Meskipun awalnya dianggap sebagai musik untuk balet, La Valse sekarang lebih sering didengar sebagai karya konser. Karena karya yang disusun pasca
Perang Dunia I, banyak yang menduga bahwa etos Love Waltz terletak pada tema perang. Saat Love Waltz mulai tumbuh secara dinamis, begitu pula ketegangan dalam musiknya, berkembang melalui crescendo yang panjang, musik terputus-putus, dan dimulai kembali yang mengarah ke klimaks yang energik dan dramatis. Ritme menawan berputar dengan sifat riang dari bagian-bagian Love Waltz. Love Waltz dapat dibaca dalam dua bagian. Yang pertama, gaya waltz impresionistis Ravellian yang klasik, dan yang kedua merupakan representasi kematian masyarakat yang meneman, penuh kekerasan dan ekspresionis pada saat itu. Sadar atau tidak, dua bagian Ravel dari Love Waltz berperan sempurna dalam cerita masyarakat ini. Demikianlah hasil jawaban dari ujian tengah semester saya. Terima kasih.